Shalom, Pasuka dan teman-teman, perkenalkan nama saya Imelda Yohana dari program studi teknik sipil dengan NIM 2406498. Di sini saya akan membawakan sedikit khotbah tentang kerendahan hati. Seperti kita tahu, kerendahan hati adalah kunci bagaimana kita bisa berkomunikasi atau menjalani kehidupan sosial dengan baik. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kerendahan hati adalah kunci utama karena Tuhan suka sekali dengan orang yang rendah hati. Seperti di dunia perkuliahan misalnya, kita tuh banyak sekali mahasiswa yang saling berebut kekuasaan, ingin jadi nomor satu, ingin jadi yang terbaik, tetapi mereka lupa bahwa di atas segalanya kita harus mengutamakan kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati, kita tidak akan disukai oleh sesama, apalagi oleh Tuhan Yesus. Lewat kerendahan hati, kita bisa menunjukkan sifat Kristus lewat dari dalam diri kita, dan itu sangat menjadi berkat bagi dunia ini. Ada ayatnya, ayat yang saya ambil dari Filipi 2 ayat 5-8. Begini bunyinya: hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari ayat ini saya diberkati bagaimana Tuhan Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, namun Ia berani mengambil tindakan dan merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk turun ke dunia dan menjadi serupa dengan kita yang penuh dosa ini, penuh kesalahan ini. Saya sangat diberkati oleh kehidupan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu memiliki segalanya. Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, tetapi Ia menunjukkan dirinya sebagai seorang yang rendah hati. Seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus lahir dalam keluarga yang sederhana, dan sepanjang hidupnya Tuhan Yesus menunjukkan banyak kerendahan hati lewat pelayanannya. Yang saya tahu mulai dari Tuhan Yesus yang merubah air menjadi anggur. Seharusnya di waktu tersebut Tuhan Yesus belum boleh untuk melakukan mukjizat karena belum waktunya, tetapi Tuhan Yesus dengan kerendahan hatinya mau mengubah air menjadi anggur di pesta Kanaan. Kemudian saya juga ada ayat Alkitab dalam Efesus 4 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Menurut saya, rendah hati itu beda dengan rendah diri. Orang yang rendah diri seringkali berkata bahwa dirinya tidak bisa apa-apa, dirinya tidak punya skill, dirinya tidak mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi kerendahan hati sebagai berkata, jika kita bisa melakukan sesuatu dan bisa melakukan hal itu dengan lebih baik, kita harusnya melakukan yang terbaik yang kita bisa, tetapi dengan hati yang tidak sombong, seakan-akan kita belum sejago itu. Misalnya, jika saya di kuliahan, saya mempunyai satu skill komunikasi. Jika saya melakukannya dengan kerendahan hati, saya akan terus belajar skill komunikasi dengan baik. Saya membagikan skill itu kepada teman-teman saya, tetapi saya tidak menyombongkan bahwa saya bisa berkomunikasi lebih baik daripada teman-teman saya. Contoh lainnya yang saya ambil, Bapak Ibu Saudara, yaitu bagaimana Presiden kita Joko Widodo adalah presiden yang sangat disayangin oleh warga-warganya dan rakyat-rakyatnya karena sikapnya yang rendah hati. Saya juga suka ketika Presiden Jokowi itu berpidato dengan memakai baju putih
tidak pernah menunjukkan kekayaan atau kemampuan yang seharusnya bisa ia pamerkan. Saya sangat diberkati oleh pemimpin kita yang dipilih Tuhan dalam periode kemarin. Kemudian, bagaimanakah kita bisa hidup dalam kerendahan hati? Yang pertama, kita harus sadar akan kasih karunia Tuhan. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita bisa ada sampai saat ini, kita mempunyai apa yang ada di dalam hidup kita sekarang itu bukan karena kuat gagah kita, memang itu karena kerja keras kita. Tapi tanpa bantuan Tuhan, kita tidak akan bisa hidup damai sejahtera seperti sekarang. Kemudian bagaimana kita hidup dalam kerendahan hati? Kita harus mengutamakan orang lain. Seperti terdapat dalam Filipi 2 ayat 3, janganlah melakukan sesuatu karena kepentingan diri sendiri atau karena kesombongan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kemudian, melayani sesama dengan kasih. Tuhan Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Itu tertulis dalam Matius 20 ayat 26. Melayani adalah cara praktis untuk menunjukkan kerendahan hati. Karena setahu saya untuk menjadi rendah hati, kita harus banyak berkorban dan sadar bahwa kita harus memperhatikan orang lain mempunyai simpati yang lebih. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh berpikir kita saja, tapi kita harus melihat juga bahwa orang lain membutuhkan bantuan kita. Selagi kita mampu, kita harus menolong saudara-saudara kita. Karena ketika kita menolong orang lain atau mendoakan orang lain terlebih dahulu, saya percaya bahwa kita sudah diberkati sebelum orang yang kita doakan itu diberkati. Kemudian penutupnya, dengan kerendahan hati kita akan menjadi sesosok yang luar biasa dan menjadi berkat di dunia ini. Karena saya lihat zaman sekarang jarang anak-anak muda atau Gen Z yang mempunyai kerendahan hati. Karena anak-anak muda zaman sekarang tuh, jika ia mampu atau berasal dari keluarga kaya, mereka merasa bahwa dirinya itu punya kuasa dan mampu membeli segalanya dengan uang. Kadang attitude mereka pun kurang. Tetapi menurut saya pribadi, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati, tidak boleh sombong, karena itu adalah kunci kesuksesan dalam segala hal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan Tuhan Yesus khotbah tentang rendah hati. Ajarkan Tuhan Yesus kami semua untuk rendah hati, sebagaimana Engkau telah menunjukkan sikap rendah hati kepada kami. Biar kami boleh menjadi teladan-Mu di bumi. Berkati setiap kami, berkati juga Pasuka Tuhan Yesus sebagai dosen kami Tuhan. Engkau yang memberikan Pasuka hikmat selalu, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan keberhasilan atas setiap yang Pasuka perbuat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah khotbah hari ini bisa menjadi berkat bagi diri saya, bagi teman-teman semua, dan bagi semua yang mendengarkan, termasuk dosen kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.